Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini Arza dengan NIM 2113010027 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang akan mempresentasikan materi tentang perceraian. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama alasan perceraian, yang kedua macam-macam perceraian dan dalilnya, dan yang ketiga macam-macam idah dan dalilnya. Nah, yang pertama tentang alasan perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang diperbolehkannya suami atau istri mengajukan perceraian yaitu: yang pertama, salah satu pihak, suami atau istri, melakukan perbuatan zina, judi, mabuk dan lainnya yang sukar untuk disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit diakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Yang keenam, terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga. Yang ketujuh, suami melanggar syigat talak. Yang kedelapan, peralihan agama atau murtad. Nah, selanjutnya alasan perceraian menurut hukum Islam. Yang pertama adanya yaitu talak. Talak yaitu melepaskan ikatan, yang berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau lafal yang maksudnya sama dengan talak, yang menjadikan status suami atau istri hilang dan juga hilangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua ada syiqaq, yaitu perselisihan atau pertikaian, pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 35. Yang ketiga khuluk. Khuluk yaitu talak yang dijatuhkan suami karena menyetujui atau memenuhi permintaan istrinya dengan jalan sang istri membayar tebusan. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Yang keempat fasak. Fasak yaitu jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya sementara suami tidak mau menjatuhkan talak. Nah, yang kelima yaitu fahisha. Fahisha yaitu perbuatan tercela atau melanggar susila yang dilakukan perempuan yang mengakibatkan malu keluarga. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 15. Yang keenam, pelanggaran talak. Quran surat An-Nisa ayat 128. Yang ketujuh, adanya ilah, yaitu sumpah suami tidak akan menggauli istrinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226. Yang kedelapan adanya li'an, yaitu menuduh istri atau suami berzina. Dalilnya Quran surat An-Nur ayat 6. Yang keenam, zihar, yaitu menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 2-4. Yang ke-10, murtad. Nah, pembahasan yang kedua yaitu macam-macam perceraian atau talak. Yang pertama, talak ditinjau dari segi jumlahnya ada 3, yaitu talak 1, talak 2, dan talak 3. Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya bekas suami untuk rujuk ada 2, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i yaitu talak yang boleh dirujuk kembali oleh mantan suaminya selama masa idah atau sebelum masa idahnya berakhir. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Selanjutnya yaitu talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaharuan akad nikah dengan keseluruhan syarat dan rukunnya. Talak ba'in ada 2, yaitu ba'in sugro dan ba'in kubro. Ba'in sugro yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad. Yang kedua yaitu ba'in kubra. Ba'in kubra yaitu disebut juga dengan talak 3, di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali apabila mantan istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Selanjutnya yaitu talak ditinjau dari segi keadaan istri, yaitu talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri suci, belum dicampuri, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Yang kedua talak bid'i,
yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri sedang haid dalam keadaan suci, tapi waktu suci tersebut sudah dicampuri. Selanjutnya talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri belum pernah dicampuri. Yang kedua, belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid. Selanjutnya yaitu talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan, yaitu ada talak sarih dan talak kinayah. Sarih yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami sebagai talak pada saat dijatuhkan. Talak kinayah yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang tujuannya menjatuhkan talak. Selanjutnya, talak ditinjau dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan talak, yaitu talak mualak dan talak ghairu mualak. Talak mualak yaitu talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu, sedangkan talak ghairu mualak talak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Selanjutnya, talak ditinjau dari segi cara menyampaikan talak. Yang pertama, talak dengan ucapan. Talak yang disampaikan oleh suami terhadap istrinya dengan ucapan lisan di hadapan istri dan istri mendengar langsung ucapan suaminya. Yang kedua, talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan, kemudian istrinya membaca dan memahami isinya. Yang ketiga, talak dengan isyarat, talak dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak bisa berbicara. Yang keempat, talak dengan utusan, talak yang dijatuhkan suami dengan melalui perantara orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suami menalak istrinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam iddah. Yang pertama, iddah wanita hamil. Masa iddah wanita hamil yang suaminya meninggal atau cerai atau fasakh, yaitu sampai ia melahirkan. Setelah melahirkan, maka masa iddahnya telah berakhir. Waktu minimal kehamilan adalah 6 bulan sejak ia menikah dan rata-rata 9 bulan. Dalilnya Quran Surat At-Talaq ayat 1. Yang kedua, iddah wanita yang suaminya meninggal dunia. Masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari, dihitung sejak hari kematian suaminya. Dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga, iddah wanita yang pisah dari suaminya. Jika perpisahannya karena dicerai, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali haid setelah suci. Dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Jika perpisahannya karena khuluk dan fasakh, maka masa iddahnya 1 kali haid untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan. Yang keempat, berpisah dengan suaminya dalam kondisi masa kecil atau belum haid atau sudah tua dan masuk usia menopause. Maka masa iddahnya yaitu 3 bulan, setiap bulannya sebagai timbal balik dari 1 kali haid. Dalilnya Quran Surat At-Talaq ayat 4. Yang kelima, iddah wanita yang suaminya hilang, yaitu iddahnya menunggu kedatangan suaminya atau sampai ada kejelasan tentang kabar suaminya. Jangka waktunya ditetapkan oleh hakim di suatu negeri. Yang keenam, iddah wanita yang haidnya hilang tanpa diketahui sebabnya. Seorang wanita yang berpisah dengan suaminya yang asalnya dia bisa haid, akan tetapi tiba-tiba haidnya hilang tanpa diketahui sebabnya. Maka jika haidnya datang kembali kepadanya, dia beriddah dengannya. Jika tidak kembali, maka masa iddahnya selama 1 tahun semenjak berhentinya haid, 9 bulan untuk kehamilan, 3 bulan untuk masa menopause. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.